Baik, kali ini kita akan membahas sebuah soal Canadian Mathematical Olympiad tahun 1975. Pada sebuah bilangan positif 3,27, angka 3 merujuk pada bagian bulat dari bilangan, dan 27 dan 27 itu menunjuk pada bagian desimal. Tentukan bilangan positif yang memenuhi bagian desimal, bagian bulat, dan bilangan itu sendiri membentuk barisan geometri. Oke, jadi misalnya kita punya 3,27, maka nanti bagian desimalnya 27, kemudian bagian bulatnya si 3, dan bilangan itu sendiri yaitu 3,27, itu akan membentuk barisan geometri. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita misalkan dulu. Misalkan bilangan tersebut adalah X. Kemudian floor X-nya, yaitu bagian bulatnya, kita katakan, karena ini bilangan bulat positif ya, maka kita misalkan floor X-nya itu sama dengan N. Lalu kita punya bagian desimalnya. Bagian desimalnya adalah Y. Maka dari ketiga permisalan ini kita tahu bahwa si X sama dengan N ditambah Y. Kemudian karena Y adalah bagian desimalnya, maka Y lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1. Nah, kata soal, tentukan bilangan positif yang memenuhi bagian desimalnya yaitu si Y, bagian bulatnya yaitu si N, dan bilangan itu sendiri membentuk barisan geometri. Jadi Y, N, dan X ini membentuk barisan geometri. Nah, ciri khas dari barisan geometri, kita tahu bahwa di dalam barisan geometri berlaku nilai dari U2 per U1 akan sama dengan nilai dari U3 per U2. Karena suku keduanya adalah N, maka kita punya N per suku pertamanya adalah Y. N per Y sama dengan suku ketiga adalah X, suku kedua adalah N. Jadi N per Y sama dengan X per N. Atau dengan kata lain, kita punya N kuadrat sama dengan XY. N kuadrat sama dengan X dikali Y. Nah, karena X sendiri adalah N ditambah Y, maka kita punya N kuadrat sama dengan X-nya kita ganti dengan N tambah Y, maka XY adalah N ditambah Y dikali Y. Atau kita punya N kuadrat, NY di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri, maka N kuadrat dikurang NY sama dengan Y kuadrat. Atau N kuadrat dikurang NY, jadi di sini akan saya tulis prosesnya, ditambah 1/4 Y kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah 1/4 Y kuadrat. Nah, ruas kiri bisa kita ubah menjadi N dikurang setengah Y dikuadratkan. Karena N dikurang setengah Y dikuadratkan adalah N kuadrat dikurang NY ditambah 1/4 Y kuadrat. Sementara ruas kanan adalah Y kuadrat ditambah 1/4 Y kuadrat sama dengan 5/4 Y kuadrat. Oke. Langkah berikutnya kita akan bagi ke dalam beberapa kasus ya. Pertama adalah untuk N lebih dari atau sama dengan 2. Nah, sebelum kita lanjutkan, ingat ya, bahwa nilai N itu adalah floor dari si X. Karena X-nya bilangan bulat positif, maka N yang mungkin adalah N lebih dari atau sama dengan 0. Tetapi dari sini, tadi kan kita bikin
di barisan geometrinya berlaku bahwa n per y sama dengan x per n. Di sini jelas bahwa y dan n-nya tidak sama dengan 0. Karena n tidak sama dengan 0, maka kita bisa revisi bagian ini menjadi n pasti lebih dari atau sama dengan 1. Nah, untuk kasus pertama kita ambil n lebih dari atau sama dengan 2. Kita tahu bahwa dari soal tadi kita punya y lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1. Jadi saya bikin ini dulu. Y lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1. Maka negatif y pasti lebih dari min 1 dan kurang dari atau sama dengan 0. Dengan kata lain, negatif 1 per 2y itu lebih dari negatif 1 per 2 dan kurang dari atau sama dengan 0. Jadi untuk n lebih dari atau sama dengan 2, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita punya n dikurang 1 per 2 y, karena n-nya itu minimalnya 2, maka n dikurang setengah y itu punya nilai minimum ya. Itu minimumnya sama dengan 2 dikurang 1 per 2, yaitu 3 per 2. Atau dengan kata lain, minimum dari n dikurang 1 per 2 y dikuadratkan itu sama dengan 3 per 2 dikuadratkan. Karena nilai minimum dari n dikurang setengah y adalah 3 per 2. Sementara 3 per 2 kalau kita kuadratkan adalah 9 per 4. Nah, jadi di sini kita punya ruas kiri ini ya. Yang ini nilai minimumnya adalah 9 per 4. Sementara dengan mengacu pada hal yang sama, yaitu fakta bahwa nilai y itu berada di antara 0 dan 1, y lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1, maka y kuadrat itu lebih dari atau sama dengan 0 juga kurang dari 1, sehingga 5 per 4 y kuadrat itu akan lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 5 per 4. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa nilai maksimum dari 5 per 4 y kuadrat adalah 5 per 4. Jadi kalau kita bikin ke garis bilangan ya, di sini 5 per 4, sorry, di sebelah sini 5 per 4. Nah, di sini 9 per 4. Si n dikurang setengah y dikuadratkan itu nilai minimumnya di 9 per 4. Jadi n dikurang setengah y dikuadratkan itu nilainya berada di sekitaran sini. Sementara 5 per 4 y kuadrat itu nilai maksimumnya adalah 5 per 4. Jadi 5 per 4 y kuadrat, nah nilainya itu sekitaran sini. Di sekitar sini. Nah, untuk n lebih dari atau sama dengan 2 berlaku hal ini. Sementara tadi ketika kita mengolah soal, kita tahu bahwa keduanya nilainya sama. Nah, untuk n lebih dari atau sama dengan 2, jadi jelas tidak mungkin keduanya bernilai sama. Karena yang satu paling tinggi nilainya 5 per 4, yang satu paling rendah nilainya 9 per 4. Jadi nggak mungkin pernah sama ini, kedua ruas ini. Makanya untuk n lebih dari atau sama dengan 2, maka tidak ada solusi. Untuk n lebih dari atau sama dengan 2. Nah, ingat, tadi kita tahu bahwa si n itu kemungkinan nilainya adalah n lebih dari atau sama dengan 1. N lebih dari atau sama dengan 2 itu tidak ada solusi, maka sekarang satu-satunya yang mungkin ada solusi adalah jika n sama dengan 1. Nah, kasus kedua, kasus berikutnya adalah jika n sama dengan 1. Jika n sama dengan 1, ingat tadi kita punya bahwa n dikurang setengah y dikuadratkan
sama dengan 5/4 Y kuadrat. Kita masukkan nilai N sama dengan 1, maka diperoleh 1 dikurang setengah Y kalau kita kuadratkan adalah 1 dikurang dikurang Y ditambah 1/4 Y kuadrat sama dengan 5/4 Y kuadrat. Atau dengan kata lain, nanti soal ini bisa kita ubah menjadi Y kuadrat ditambah Y dikurang 1 sama dengan 0. Itu kemungkinan nilai Y. Kemudian dengan menggunakan rumus ABC ya. Jadi menggunakan rumus ABC pada persamaan kuadrat, nanti diperoleh nilai Y yang mungkin adalah bisa jadi Y sama dengan -1 ditambah akar dari 5/2 atau Y sama dengan -1 dikurang akar 5/2. Karena X adalah N ditambah Y dan N-nya sama dengan 1, maka di sini kita punya kemungkinan nilai X sama dengan, ingat ya, X-nya adalah 1 ditambah Y. Kalau Y-nya -1 tambah akar 5/2, maka X-nya sama dengan 1 ditambah akar 5/2. Atau jika Y adalah -1 dikurang akar 5/2, kemudian kita tambah dengan 1, kita akan punya 1 dikurang akar 5/2. Nah, perhatikan bahwa di soal dikatakan bahwa bilangan tersebut merupakan bilangan positif. 1 ditambah akar 5/2 adalah bilangan positif. Sementara bilangan satunya lagi, 1 dikurang akar 5/2 jelas merupakan bilangan negatif. Karena akar 5 nilainya lebih besar daripada 1. Nah, dengan demikian apa? Dengan demikian solusi untuk soal ini adalah bilangan yang memenuhi cuma ada 1, yaitu 1 ditambah akar 5/2. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan saya yang salah atau keliru. Jika ada masukan, ada kritikan, ada saran, atau ada alternatif lain, silakan berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya dan terima kasih.